Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin jujur aja sering banget jadi pertanyaan di dalam hati kita. Pernah nggak sih ngerasa gini? Rasanya kita udah sholat, udah sedekah, udah berusaha jadi orang baik, tapi kok rezeki rasanya gitu-gitu aja ya? Malah kadang terasa sempit. Doa-doa kita tuh seolah-olah mantul lagi ke bawah. Kalau Anda pernah ngerasain ini, tenang, Anda nggak sendirian. Dan di sini kita akan coba cari tahu kira-kira ada apa ya? Nah, ternyata nih, jawabannya mungkin bukan soal kurangnya ibadah kita, tapi bisa jadi ada hal-hal lain yang tanpa kita sadari udah jadi semacam tembok gaib. Tembok yang menghalangi kita dari berkahnya Allah. Dan ini dia petunjuk pertama kita yang krusial banget. Hadis ini jelas sekali mengatakan kalau ada hubungan langsung antara dosa yang kita perbuat dengan seretnya rezeki kita. Ini bukan sekedar hukuman ya, tapi lebih kayak hukum sebab akibat versi spiritual. Jadi, ini saatnya kita melakukan semacam inspeksi spiritual ke dalam diri sendiri. Ada 3 area utama nih yang perlu kita periksa dengan jujur. Pertama, dosa-dosa yang mungkin kita anggap sepele, tapi ternyata diulang terus. Kedua, nah ini penting banget, dari mana datangnya harta kita. Dan yang ketiga, kualitas ibadah kita, terutama sholat kita. Pernyataan ini, wow, bener-bener harus bikin kita berhenti sejenak dan merenung. Coba bayangin, kita udah capek-capek sholat, bisa jadi sia-sia selama 40 hari, cuma gara-gara ada unsur haram yang masuk ke tubuh kita. Serius banget kan masalah kehalalan harta ini? Dan dampaknya itu bukan cuma spiritual loh. Di dunia nyata, harta haram itu beneran kayak racun. Hati bisa jadi keras, suasana rumah jadi nggak tenang, uang rasanya banyak tapi kok habis terus entah kemana. Keberkahannya itu kayak dicabut paksa, yang tersisa cuma masalah sama kegelisahan. Oke, terus solusinya gimana dong? Nah, kuncinya ternyata bukan sekedar nambahin jumlah rokaat, tapi justru memperbaiki kualitas dari ibadah yang sudah kita jalankan. Dan jawaban pastinya ternyata ada di dalam sebuah hadis qudsi yang luar biasa. Kenapa sih hadis qudsi ini spesial banget? Simpelnya gini, ini adalah firman Allah, tapi disampaikan lewat lisannya Nabi Muhammad. Jadi ini bisa dibilang bocoran langsung dari Sang Pencipta tentang, sholat yang aku terima itu yang kayak gini loh. Yuk kita simak baik-baik. Dan inilah dia intinya. Sholat yang diterima itu bukan cuma gerakan naik turun. Sholat itu adalah sebuah proses transformasi. Sholat yang benar itu bikin kita jadi rendah hati. Nggak sombong ke orang lain. Jadi mikir 2 kali sebelum maksiat. Lisan kita jadi basah karena zikir, dan hati kita jadi lebih peduli. Singkatnya, sholat itu harus mengubah perilaku kita, bahkan setelah kita salam. Baik, kita udah paham nih masalahnya di mana dan solusinya ke arah mana. Sekarang, mari kita bicara yang lebih praktis. Apa yang bisa kita mulai lakukan hari ini juga untuk membuka lagi pintu-pintu rezeki yang mungkin tersumbat? Kita bisa mulai dengan 4 langkah ini. Anggap saja ini semacam general check-up buat kesehatan rohani kita. Setiap langkahnya ini dirancang untuk membereskan satu potensi penghalang yang tadi udah kita bahas. Langkah pertama, ini fondasinya. Taubat dan istighfar itu kayak tombol reset spiritual kita. Di dalam Al-Quran, surat Nuh, Allah itu janji langsung loh kalau istighfar itu bisa mendatangkan hujan, memperbanyak harta, dan juga keturunan. Ini janji Allah, bukan kata-kata saya. Jadi, minta ampun adalah pembuka pintu rizki. Langkah kedua, kita harus super jujur sama diri sendiri soal harta. Coba deh cek lagi dari mana setiap rupiah yang kita dapat. Ada hak orang lain nggak di dalamnya? Caranya halal nggak? Jangan sampai niat kita cari nafkah malah jadi penghalang ibadah kita sendiri. Nah, ini dia bedanya. Beda banget antara sholat yang cuma buat gugurin kewajiban sama sholat yang benar-benar nyambung. Coba deh kita tanya ke diri sendiri. Sholat kita lebih sering ada di kolom yang mana ya? Apa cuma ritual ngebut yang penting selesai? Atau beneran jadi waktu spesial untuk ngobrol sama Allah? Kuncinya ada di sini, di khusyuk dan memahami apa yang kita baca. Langkah keempat ini sering disalahpahami. Memprioritaskan ibadah itu bukan berarti kita harus ninggalin kerjaan. Artinya simple. Pas panggilan Allah datang, misalnya azan, ya udah kita stop dulu urusan dunia, kita dahulukan hak Allah. Jadwal dunia kita yang menyesuaikan waktu ibadah, bukan sebaliknya. Dan jaminannya itu luar biasa. Kalau kita jaga hak Allah, Allah yang akan jaga semua kebutuhan kita. Jadi, setelah kita berusaha berbenah diri, apa sih imbalannya? Nah, ini adalah bagian yang paling indah, yang paling bikin hati jadi adem. Ini adalah janji langsung dari Allah buat mereka yang sholatnya diterima.
Pernyataan dari ulama besar sekelas Imam Ibnu Katsir ini menegaskan lagi hubungan langsung antara sholat yang berkualitas dengan rezeki yang datang dari arah tak terduga. Ini bukan lagi harapan kosong, tapi sebuah kepastian. Dan coba lihat deh, ternyata balasan dari sholat yang diterima itu jauh melampaui sekedar rizki materi. Masya Allah, Allah menjanjikan cahaya, perlindungan langsung darinya, penjagaan para malaikat, dan ketenangan yang rasanya itu seperti surga di dunia. Ternyata rizki materi itu cuma bonus kecil dari anugerah yang jauh lebih besar. Jadi pada akhirnya, mungkin pertanyaan yang perlu kita ajukan ke diri sendiri itu bukan lagi, "Ya Allah, kenapa rezekiku seret?" Tapi coba kita ganti pertanyaannya menjadi, "Ya Allah, apakah sholatku ini sudah membuatmu ridho? Apakah ibadahku sudah berhasil mengubahku jadi pribadi yang lebih baik?" Karena kuncinya ada di situ. Ketika kita fokus memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah sendiri yang akan memperbaiki semua urusan dunia kita. Semoga pembahasan kita kali ini ada manfaatnya ya, dan bisa jadi penyemangat buat kita semua untuk terus jadi lebih baik. Kalau Anda merasa ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik suka, bagikan, dan juga subscribe. Terima kasih banyak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.